Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak. Semoga kalian hari ini diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesehatan. Bapak akan menyampaikan pembelajaran hari ini yaitu mengenai tema ketiga tentang iman kepada hari akhir. Sebelum menginjak kepada materi, Bapak ingin sampaikan dulu tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah memahami makna beriman kepada hari akhir. Yang kedua, berperilaku yang mencerminkan kepada kesadaran beriman kepada hari akhir. Ketiga, mengembangkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, kerjasama, dan rajin beribadah. Adapun indikator pencapaian kompetensi yang ingin dicapai adalah 1. Siswa mampu memahami makna beriman kepada hari akhir. Yang kedua, siswa mampu berperilaku yang mencerminkan kesadaran beriman kepada hari akhir. Dan yang ketiga, siswa mampu mengembangkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, kerjasama, dan rajin beribadah. Sebelum menginjak kepada materi pembelajaran hari ini, mari kita mengamati video tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Salah satu rukun iman adalah iman kepada hari kiamat atau percaya akan datangnya hari akhir. Hari kiamat adalah hari dihancurkannya dunia. Tentunya hal ini merupakan hal yang paling mengerikan. Hari kiamat terjadi ketika sangkakala ditiup untuk pertama kalinya. Bumi berguncang, gunung-gunung berterbangan, dan langit pun runtuh. Mengenai datangnya hari kiamat, kapankah persisnya terjadi? Itulah yang masih menjadi misteri sampai sekarang. Tak ada satupun makhluk yang tahu. Namun sebelum kiamat terjadi, pastinya ada tanda-tanda yang menyertainya. Hari kiamat disebutkan akan datang pada hari Jumat, tapi tidak dijelaskan pada tahun berapakah peristiwa mengerikan itu terjadi. Hal ini sesuai dengan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik hari di mana matahari terbit adalah hari Jumat. Pada hari Jumat, Adam diciptakan. Pada hari itu dia dimasukkan ke dalam surga. Dan pada hari Jumat itu juga dia dikeluarkan dari surga. Hari kiamat tidaklah terjadi kecuali pada hari Jumat. Hadis riwayat Muslim. Allah Ta'ala sudah berfirman bahwa hari kiamat tidak ada satu makhluk pun yang tahu kecuali Allah. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang kiamat, kapan terjadi? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Kiamat itu sangat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat ada pada Allah. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran Surah Al-A'raf ayat 187. Jadi jika ada yang mengatakan bahwa kiamat akan terjadi, jangan langsung percaya karena Allah yang tahu kapan persisnya hari akhir tersebut akan tiba. Yang perlu kita lakukan adalah menyiapkan bekal untuk menuju akhirat. Karena setelah datangnya kiamat, kita akan dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan semua yang dilakukan di dunia. Kita hanya perlu yakin kalau hari kiamat itu nantinya memang pasti akan datang. Hal itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang. Tak ada keraguan padanya. Dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Quran Surah Al-Hajj ayat 7. Sebelum datang hari kiamat, pasti ada tanda-tanda yang bisa kita kenali dan identifikasi. Misalnya tanda fisik hari kiamat di bumi. Bahkan ilmuwan membuat skema-skema yang terjadi. Seperti bumi bertabrakan dengan planet lain dan hantaman asteroid. Yang jelas akan ada peristiwa besar yang terjadi di bumi. Salah satunya adalah guncangan yang dahsyat. Guncangan dahsyat tersebut juga sudah disebutkan dalam Al-Quran. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Quran Surah Al-Zalzalah ayat 1 hingga 2. Selain guncangan, tanda kiamat lain adalah matahari akan terbit dari barat. Para ilmuwan menyadari bahwa jumlah hari dalam satu tahun menurun dari waktu ke waktu. Hal ini karena penurunan kecepatan rotasi bumi pada porosnya di depan matahari. Jika hal ini terjadi, berarti itu adalah tanda kiamat besar. Aisyah Hani meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu
bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan terjadi kiamat sehingga matahari terbit dari sebelah barat. Jika ia telah terbit lalu manusia menyaksikannya, maka semua orang akan beriman. Ketika itu tidaklah bermanfaat bagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Kiamat juga ditandai dengan munculnya kabut. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tunggulah pada hari ketika langit membawa kabut yang tampak jelas meliputi manusia. Inilah azab yang pedih. Quran Surah Ad-Dukhan ayat 10 hingga 11. Sebelum hari kiamat tiba, kabut tebal memenuhi bumi dan mengambil nafas orang-orang kafir. Mereka seperti tercekik dan membuat pilek orang mukmin. Kabut ini berlangsung selama 40 hari. Selain Dabah, akan ada juga Dajjal atau Al-Awwar Ad-Dajjal. Dinamai Al-Awwar Ad-Dajjal karena sebelah matanya buta, tepatnya mata sebelah kanan. Fitnahnya merupakan fitnah terbesar yang akan dihadapi oleh orang-orang yang hidup di akhir zaman. Dia mengaku sebagai nabi, bahkan juga mengaku sebagai Tuhan. Ada juga beberapa hal luar biasa yang bisa dilakukan lewat tangannya, yang merupakan istiraj dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Dajjal sekaligus sebagai ujian kepada manusia. Dia berkata, hujanlah, maka hujan pun turun. Apa yang dikatakannya menjadi kenyataan. Dia juga bisa membunuh manusia dan menghidupkan kembali manusia tersebut. Kemunculan Dajjal juga sesuai dengan hadis Rasulullah SAW dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW menyebut-nyebutkan Dajjal di hadapan orang banyak. Lalu berkata, sesungguhnya Allah itu tidak buta sebelah matanya. Ingatlah bahwa sesungguhnya Al-Masih Dajjal itu buta sebelah matanya yang sebagian kanan. Seolah-olah matanya itu adalah sebuah biji anggur yang menonjol. Muttafaq alaih. Masih banyak tanda-tanda jika kiamat akan datang. Sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud yang pernah mendengar Nabi SAW bersabda, bila terdengar suara dahsyat terjadi pada bulan Ramadan, maka akan terjadi suatu huru-hara pada bulan Syawal. Semua suku akan saling berselisih pada bulan Zulqa'dah. Pertumpahan darah terjadi pada bulan Zulhijjah dan Muharram. Dan apa itu Muharram? Pada bulan itu, banyak manusia yang terbunuh. Rasulullah sampai mengulangnya 3 kali. Para sahabat pun bertanya, suara dahsyat apa itu Rasul? Rasulullah menjawab, suara keras yang terjadi pada pertengahan bulan Ramadan, yaitu tepatnya malam Jumat. Itu suara dahsyat yang nanti akan mengagetkan orang-orang yang sedang tidur, membuat orang yang berdiri menjadi duduk. Para wanita terhempas keluar dari kamarnya. Pada malam Jumat di tahun tersebut, banyak terjadi gempa bumi. Jika kalian merasakan suara dahsyat, maka agungkanlah Allah dengan bersujud dan berdoa. Subhanal Quddus, Subhanal Quddus, Rabbunal Quddus. Orang yang melakukan hal tersebut itu akan selamat, dan yang tidak melakukannya akan celaka. Sebagaimana firman-Nya, manusia bertanya kepadamu tentang hari berbangkit. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari berbangkit itu hanya di sisi Allah. Dan tahukah kamu, hai Muhammad, boleh jadi hari berbangkit itu sudah dekat waktunya. Quran Surah Al-Ahzab ayat 63. Nah, dari tayangan video tersebut, menurut kalian apa pengertian dari hari akhir atau hari kiamat tersebut? Jawaban kalian Bapak tunggu di Google Classroom. Demikianlah pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.